Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Fadilah dengan NIM 2410952049 dari kelompok 22 Praktikum Sistem Kendali. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari modul 2 yang telah diajarkan ataupun telah dijelaskan di video yang telah dikirimkan oleh asisten laboratorium praktikum sistem kendali, yaitu modul 2 dengan judul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Nah, untuk yang pertama ada diagram blok sistem kendali. Nah, diagram blok adalah diagram yang menggambarkan tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Dalam diagram blok itu terdiri dari garis sinyal, di mana itu berupa tanda panah. Ini input, ini bisa di output, yang menggambarkan arah aliran sinyal. Yang kemudian yang kedua ada subsystem ataupun plan, di mana berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri, berupa suatu fungsi. Ini contohnya itu pada GS yang di kotak nih. Kemudian yang ketiga ada tanda summing point atau juga bisa ditulis dengan X, plus minus, atau titik penjumlahan di mana titik penjumlahan dua sinyal atau lebih. Dan yang ketiga itu ada yang namanya branch point atau titik percabangan yang membagi satu sinyal identik ke berbagai jalur subsistem tanpa mengubah nilainya. Nah, selanjutnya hubungan diagram blok. Nah, pada gambar itu ada yang namanya seri dan ada koneksi paralel. Kalau seri itu bisa dilihat skemanya lurus, sedangkan paralel itu ada bercabang. Nah, ini X3 ini, jadi X1 ini sebagai input masuk ke subsistem G1S, kemudian keluar dapatkan output jadi X2, kemudian masuk lagi ke subsistem G2 dan keluar lagi menghasilkan output dari X3. Nah, jadi ketika kita membuat persamaannya, maka diperoleh X3 ini diperoleh dari X1 dikali G1, kemudian di sini ada X2 dikali dengan G2. Ya, kemudian untuk paralel itu terdapat dua subsistem yang bercabang. Yang pertama ke G1S, yang kedua G2. Nah, di sini dihasilkan X2. X2 ini eh, beras dengan rumus X1 kali G1. Kemudian kalau yang bagian bawah itu dihasilkan X3. X3 ini diperoleh dari X1 kali G2. Sehingga X4 itu akan didapatkan hasil pengurangan dari X3, X2 dan X3, di mana nilai X2 itu positif, sedangkan X3 negatif karena melalui jalur di bawah, karena dia masuk ke titik negatif. Sehingga ketika kita masukkan persamaannya, ini X2 dan X3 itu dikurangkan X1 kurang X2 kurang X3, maka diperolehlah X4 itu adalah seperti yang tertera. Nah, selanjutnya ada modifikasi diagram blok. Ini ada 4. Yang pertama, pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Ini maksudnya adalah ini percabangannya itu di sebelum subsistem. Sedangkan yang ini setelah setelah subsistem itu yang mana pada gambar itu yang subsistem jadi G. Begitu juga sebaliknya pada yang nomor 2. Ini yang setelah sistem dulu kemudian menjadi sebelum sistem. Nah, untuk persamaannya itu X1 kita dapat melihat diperoleh kalau X1 itu sama dengan X1 kemudian dikali dengan GA. Nah, ini outputnya. Sehingga X1 ini bisa dicoret dan diperolehlah A sama dengan 1/G. Begitu juga dengan yang nomor 2. Nah, persamaannya ini X1 kali A, kemudian X1 kali G. 1 kali A, X1 kali G. Sehingga A itu bernilai sama dengan G. Nah, yang ketiga, pergerakan titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Ini
X3 itu diperoleh dari hasil perkalian G dengan yang dua nih, X1, X2. Di mana X1 itu masuk ke positif selaku input, sedangkan X2 itu masuk ke titik negatif, sehingga X1 kurang X2 dikalikan dengan subsistemnya G, maka diperoleh nilai output X3 sama dengan X1 kurang X2 dikali G. Kemudian, sedangkan yang sebelahnya itu titik penjumlahannya berada di sebelah di sebelum setelah sistem. Nah, ini pindah ke sini sehingga untuk output dari X3 ini diperoleh X1 kali G itu dikurangi dengan, kenapa dikurangi? Karena masuk ke negatif, X2 kali A. Sehingga dari persamaan itu X1 sama yang ini X1 kali G kurang X2G persamaan satu sama dengan persamaan 2. Maka ketika kita ini dicoret X1 G kurang X2 dicoret, maka diperoleh G sama dengan A. Kemudian untuk yang persamaan 4 begitu juga. Ini untuk X3 tadi sudah, yaitu X3 diperoleh dari X1 kali G sama dengan dikurang masuk ke yang negatif X2. Nah, sedangkan X3 itu diperoleh dari X1 kurang X2. Hmm. Kemudian dikali dengan A, X2 kali A, dan terakhir dikali G. Sehingga ketika kita operasikan persamaan 1 dan 2, maka hasil yang diperoleh itu X2 kali AG sama dengan X2. Sama dengan A itu sama dengan seper G. Nah, selanjutnya sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama itu lingkar terbuka. Apa maksud lingkar terbuka? Lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Nah, sebagai catatan, umpan balik di sini atau feedback yaitu subsistem yang digunakan untuk mengoreksi sistem dengan proses pengembalian output ke menjadi input. Nah, ini bisa dilihat untuk diagram bloknya, tidak ada feedback, sedangkan pada lingkar tertutup kita melihat ada feedback yang di bagian bawah, itu HS. Ini untuk diagram blok, nah, inputnya RS, subsistemnya GS, dan outputnya diperoleh C. Nah, kemudian fungsi alih. Nah, fungsi alih itu perbandingan antara sinyal output per sinyal input, di mana C sebagai sinyal output dan R sebagai sinyal input. Dan eh, sinyal sama dengan G. Sedangkan untuk keluaran atau outputnya yang C ini diperoleh dari R kali G. Begitu juga dengan lingkar tertutup. Ya, seperti yang disampaikan, lingkar tertutup ini tidak memiliki umpan balik. Nah, eh, lingkar tertutup ini memiliki umpan balik beda dengan yang terbuka yang tidak mempunyai. Ini lingkar yang dimana umpan balik ada HS, kemudian BS selaku feedback, sedangkan untuk ES ini error system, sinyal errornya, untuk CS itu input. Nah, untuk sinyal error ini merupakan dengan mencarinya itu dengan eh, sinyal input dikurangi dengan sinyal feedback. Nah, ini untuk CS itu kita peroleh itu didapatkan dari sinyal error dikali dengan sinyal subsystem. Hmm. Sedangkan untuk sinyal error diperoleh seperti yang tertera, sehingga nanti akhirnya kita akan memperoleh nilai nih yang keluar untuk fungsi alih. Ini mungkin juga sudah dipelajari di modul 1 dan sudah tahu bagaimana, tinggal mengulang bagaimana menurunkan ataupun menghasilkan fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup atau yang memiliki feedback. Sehingga untuk keluarannya untuk CS itu diperoleh G per 1 tambah G kali H dikali R. Nah, selanjutnya perbedaan dari lingkaran terbuka dan lingkaran tertutup. Tertutup. Kalau dilihat dari segi umpan balik itu yang terbuka tidak ada, sedangkan yang tertutup memiliki dan akan mengoreksi error. Kemudian untuk lingkaran terbuka itu kurang stabil walaupun bisa teliti pada kondisi ideal. Sedangkan pada lingkar tertutup itu sangat stabil sekali dan teliti terhadap gangguan yang ada. Kemudian untuk kompleksitas pembuatan dari lingkaran terbuka itu sederhana, sedangkan untuk yang tertutup itu sangat kompleks dan butuh penyetelan yang susah. Sedangkan untuk biaya produksi dari lingkaran terbuka murah dan lingkaran tertutup itu relatif mahal. Jadi bisa kita lihat perbandingan di sini plus minusnya ada gitu.
ketika harganya murah ataupun buatnya sederhana ya kualitasnya pun ketelitiannya pun rendah. Namun ketika stabilitas dan ketelitiannya tinggi, maka kita juga perlu mengeluarkan biaya yang mahal dan cara yang susah untuk menghasilkan eh, sistem tersebut. Nah, ini selanjutnya adalah konstanta pengali. Nah, apa itu konstanta pengali? Konstanta pengali adalah nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke plan atau subsystem. Nah, ini konstanta pengali ini bisa dimasukkan atau dioperasikan atau diaplikasikan ke lingkaran terbuka atau lingkar tertutup. Jadi ini ditambahkan KP di sini juga sehingga fungsi alih menjadi yang di sisi kanan itu dikalikan dengan KP. Begitu juga dengan yang sisi kanan dikalikan dengan KP per KP sehingga masing-masing penyebut dan pembilang memiliki eh, dikalikan dengan konstanta pengali. Jadi sesuai dengan pengertiannya, tujuan dari konstanta pengali itu untuk memperkuat sinyal. Nah, jadi sebelum plan atau subsystem, jadi diletakkan sebelum G. Jadi letaknya itu sebelum subsystem. Ini, kemudian ini juga. Oke, eh, lanjut ke pengendali proporsional integral derivatif atau PID. Nah, kita masuk yang pertama, itu pengendali proporsional. Apa itu? Nah, itu digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien yang akan menghasilkan output yang sebanding dengan input. Nah, ini untuk hubungannya bisa kita lihat rumusnya. Kemudian, bagaimana pengaruh pengendali P ini? Nah, ketika KP atau konstanta pengali ini diperkecil, ketika kondisinya diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rest time-nya akan semakin lama. Nah, sesuai tadi dengan tujuan yang di awal tadi kan, untuk penguatan dan mempercepat respon transien. Nah, begitu juga dengan diperbesar, maka respon sistem pun akan semakin cepat dan rest time akan semakin singkat. Bagaimana jika terlalu besar? Maka ini akan menyebabkan respon sistem semakin tidak stabil sehingga terjadinya overshoot dan osilasi ataupun gelombangnya pun terlihat jelas, tidak terlihat jelas. Nah, kemudian untuk sebagai catatan pada pengendali proporsional ini, nilai KP dapat diatur sedemikian rupa untuk mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kita memerlukan pengendali integral, yaitu menghilangkan steady state error, menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input itu sama dengan nol. Ini untuk diagram bloknya, bisa teman-teman lihat. Dan ini juga ya untuk rumus. Kemudian dalam domain lepas bisa kita tulis U per US per ES sama dengan KI per S. Nah, sama seperti sebelumnya, pengaruh pengendali itu ketika kondisi sistem diberi KI, maka respon sistem akan semakin lambat. Kemudian ketika sistem diberi KI, kemudian sinyal error steady state-nya itu nol, sama dengan nol, maka output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Ketika yang kondisi ketiga, sistem diberi KI. Kemudian untuk sinyal error steady state itu tidak sama dengan nol, maka output menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai error steady state dan nilai KI. Sehingga dan terakhir, ketika kondisi KI sangat besar, maka eh, pengaruhnya adalah semakin cepat error tersebut hilang, tetapi osilasinya meningkat. Selanjutnya, pengendali derivatif. Nah, ini digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point. Kemudian menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, tetapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, ini eh, bisa kita lihat dalam domain waktu untuk mengenali derivatif dan dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai yang tertera. Kemudian pengaruh pengendali derivatif ketika diberi KD maka tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Jadi harus ada perubahan input dulu, baru ada outputnya. Kemudian untuk setiap sistem yang diberi KD, nilai error itu berubah terhadap waktu. Nah, itu kondisi yang kedua. Maka pengaruhnya adalah output tergantung nilai KD dan laju perubahan error.
Dan kondisi ketiga, KD ditingkatkan, maka stabilitas pun meningkat dan overshoot berkurang. Karena derivatif itu menekan nilai overshoot, sehingga overshootnya berkurang. Nah, sebagai catatan, kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada controller lainnya. Nah, kita lanjut yang keempat, pengendali proporsional integral atau PI. Nah, itu digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendala pengendali proporsional, yang dimana pengaruhnya itu ketika sistem diberi pengendali PI, maka respon sistem jadi lebih baik, tidak mengembalikan error pada nilai nol, tetapi menjaga nilai konstan sepanjang T, namun overshoot tinggi, karena di sini tidak menggunakan derivatif. Nah, overshootnya tinggi. Ini bisa teman-teman lihat untuk diagram bloknya. Ini input, outputnya. Kemudian ya, di mana KP adalah suku penguatan proporsional. Ini digabung, ini yang proporsional. Kemudian yang sebelah kanan itu waktu integral. Dan dalam domain Laplace seperti pada slide. Nah, di sini ada catatan ketentuan di mana KI itu yang integral itu harus lebih besar dari KP. Untuk apa? Untuk mencegah overshoot berlebihan dengan agar eh, error steady state itu hilang. Nah, yang masuk kelima itu pengendali proporsional derivatif. Nah, ini bertujuan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional untuk diagram blok dan fungsi alih bisa dilihat. Kemudian pengaruhnya adalah ketika sistem diberi pengendali PD, maka respon sistem menjadi sangat cepat, bekerja saat nilai errornya berubah dan overshootnya rendah. Dengan ketentuan KP itu harus lebih besar dari KD untuk mempercepat respon sistem dan meredam overshoot. Dan yang keenam itu pengendali integral derivatif atau PID. Ini digabungkan ketiganya sehingga ini digabungkan pada yang UT nih. Ini yang kedua maksudnya integral kemudian yang derivatif, sehingga pengaruh dari pengendali ketika sistem diberi pengendali PID ini, maka respon transien menjadi lebih baik, error state terhilang dan overshoot jadi rendah. Nah, ini digabungkan ketiga ini yang proporsional, ini integral, ini derivatif, ini ketinggalan proporsionalnya. Nah, ini perbandingan ketiga tersebut ketika diberikan pada sistem atau pengaruh pengendali PID terhadap respon sistem. Nah, ketika pada sistem diberikan proporsional atau KP, maka rest time-nya akan turun, first shoot naik, maka settling time-nya mengalami perubahan kecil dan steady state error-nya turun. Dan begitu juga dengan integral atau KI, rest time turun, first shoot naik, settling time naik, dan eh, steady state error itu dihilangkan. Dan yang terakhir derivatif atau KD, maka rest time-nya mengalami perubahan kecil, overshoot-nya turun, settling time turun, dan steady state error-nya mengalami perubahan kecil. Nah, ini selanjutnya adalah parameter tanggapan peralihan dalam sistem kendali. Ini untuk pertama itu ada delay time atau TD, yaitu durasi absolut mencapai tepat 50% dari nilai akhir. Kemudian ada rise time, itu durasi naik. Metrik standar itu dari 0 sampai 100%. Di mana alternatif volasinya itu bisa dari 10 sampai 90% atau 5 sampai 95% dari nilai akhir. Kemudian ada peak time atau TP, titik puncak tertinggi, ya. Titik temporal proses pada puncak overshoot pertama. Dan maksimum overshoot, puncak maksimal respon sistem di atas kondisi stasioner. Di mana rumus mencari MP ini itu CTP dikurangin C tak hingga per C tak hingga dikali 100%. Yang terakhir ada settling time atau TS, itu momen kurva terjebak permanen dalam pita error toleransi standar. Ini di akhir-akhir seperti di 5% terakhir, dan 2% terakhir atau 0,5%. Nah, ini bisa kita lihat untuk gambarnya. Ini untuk TD, ini delay, itu waktu menembus 50% target. Dan untuk TR, eh, rest time-nya
Itu waktu menanjak dari 0 ke 100% ke puncak tertinggi. Kemudian waktu menerbang yang peak time itu waktu menabrak puncak oscillasi pertama. Ini yang paling tinggi. Tuh. Kemudian untuk MP-nya, presentasi deviasi maksimal. Bisa teman-teman lihat untuk gambar. Dan untuk settling time itu waktu memasuki pita toleransi kestabilan. Nah, ini, yang ini mungkin bisa dianalisa juga terkait TD, TRTP, MP, TS dengan gambar yang tertera. Oke, yang terakhir itu ada metode penalaan atau tuning PID. Nah, sebenarnya untuk metode tuning ini sangat banyak, tapi kita di sini ada tiga. Dan yang untuk praktikum nantinya itu yang disampaikan oleh asisten, kita akan menggunakan Ziegler-Nichols. Nah, untuk trial and error ya berulang lah kita coba, coba dan gagal, coba lagi gitu. Dengan cara menambah atau mengurangi parameter PID secara manual hingga visual grafik optimal. Kemudian Ziegler-Nichols itu standar industri bekerja tanpa perlu mengetahui persamaan model atau plan. Ini bersifat fleksibel, dapat diterapkan untuk sistem lingkar terbuka maupun tertutup. Ini kalau yang Cohen ini cuman di yang terbuka. Ini mirip Ziegler-Nichols, tapi dirancang untuk menghasilkan respon rise time atau TR yang lebih agresif atau lebih cepat. Ini kendalanya terbatas karena hanya berlaku untuk sistem lingkar terbuka. Sedangkan Ziegler-Nichols ini sistem terbuka dan sistem tertutup. Oke, baik. Terima kasih udah Uni dan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.